Dan kata jahiliyah itu dimutlakkan kepada mereka karena ada banyak kerusakan yang tersimpan di dalam diri mereka. Mereka bangsa yang secara sadar menyembah berhala. Mereka tahu berhala itu tidak bisa apa-apa, tapi mereka menyembahnya dengan alasan menjadi perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di video tentang sirah nabawiyah, dan di seri ini di edisi ini kita akan bicara tentang kondisi bangsa Arab sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Nah, bangsa Arab adalah salah satu bangsa di muka bumi saat itu yang seperti bangsa lainnya itu menyimpan banyak kemungkaran, menyimpan banyak kejahilan, dan kata jahiliyah itu dimutlakkan kepada mereka karena ada banyak kerusakan yang tersimpan di dalam diri mereka. Apa saja itu? Pertama adalah kesyirikan. Mereka bangsa yang secara sadar menyembah berhala. Mereka tahu berhala itu tidak bisa apa-apa, tapi mereka menyembahnya dengan alasan menjadi perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, dan jumlah berhala di Ka'bah saat itu sampai 360 berhala. Ada yang besar, ada yang kecil, dan mereka memperjualbelikan berhala. Ada yang berhala, mungkin ada yang portable begitu, ada yang besar, ada yang seukuran rumah begitu. Mereka menyembah berhala. Yang kedua adalah perzinahan di kalangan mereka sesuatu yang marak. Di kalangan orang Arab bentuk pernikahan itu sampai 5. Ada yang seorang lelaki istrinya puluhan. Itu luar biasa itu. Tapi sebaliknya ada perempuan yang suaminya puluhan. Nah, itu kalau dia mengandung dan punya anak, dia undi siapa yang menjadi bapaknya. Lalu kemudian ada juga pelacuran. Kalau pelacuran itu mereka secara terang-terangan memasang bendera di depan rumah mereka. Nah, itu seperti itu. Termasuk ada pernikahan namanya istibdha'. Istibdha' itu bagaimana? Seorang lelaki menyuruh istrinya untuk datang kepada lelaki terhormat agar mendapatkan benih dari lelaki tersebut, agar dihamili oleh lelaki tersebut. Kemudian kalau dia pulang, dia sudah punya benih dari lelaki tersebut dan dia punya anak dari lelaki tersebut. Nah, baru kemudian ada pernikahan yang seperti yang ada sekarang, seperti yang ditetapkan syariat saat ini. Yang 4 itu batal semuanya. Dan itu biasa di kalangan mereka. Kemudian yang ketiga adalah minuman keras, khamar. Khamar itu minuman mereka. Saking biasanya khamar, itu sampai ibunda kita Aisyah mengatakan, andaikan yang pertama kali diajakkan Nabi kepada orang Arab itu adalah meninggalkan khamar, pasti mereka tidak mau meninggalkan khamar. Karena khamar itu sesuatu yang biasa bagi mereka, minuman keseharian mereka. Kayak bagi kita mungkin air putih atau teh gitulah ya. Sampai seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mereka itu pengguna riba yang sangat parah. Saking parahnya, mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba. Di dalam Al-Quran kan ada cerita itu kan, bagaimana Allah gambarkan ketika mereka saking senangnya terhadap riba mengatakan, alah jual beli itu dengan riba sama aja kok. Itu kalau kita tinjau argumentasinya, itu menunjukkan otaknya sudah kebalik. Kalau dia masih waras, tapi menolak jual beli, dia bisa katakan, alah riba itu kayak jual beli. Seperti orang mengatakan, alah zina itu kayak nikah. Itu menunjukkan bahwa yang mayor adalah jual beli atau nikahnya. Tapi yang ini malah kebalik. Dia katakan, innamal bai'u mislur riba. Alah jual beli itu kayak riba kok. Alah nikah itu kayak zina kok. Jadi terbalik pikirannya. Saking kuatnya pengaruh kemungkaran di dalam hidup mereka dan benak mereka. Termasuk kemudian mereka itu memperbudak manusia. Jadi salah satu fungsi perang bagi mereka itu adalah untuk menguasai orang lain. Dan budak itu ya kalau kemudian tuannya baik agak beruntung. Bilal bin Rabah itu awalnya tuannya baik. Ketika dia tahu bahwa Bilal ini kemudian menjadi Muslim,
tuannya menyiksa sedemikian rupa, namanya kan Umayyah bin Khalaf. Nah itu dia. Tapi yang sejak awal jahat banyak orang-orang yang memperbudak manusia dan memperlakukannya dengan cara yang tidak manusiawi. Nah itulah bangsa Arab saat itu baru sebagian. Belum nanti tari telanjang yang biasa mereka lakukan, kebohongan yang mereka lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu merebak di semua masyarakat. Makanya ketika Nabi Muhammad kok baik, kok soleh, langsung terkenal karena apa? Langka orang baik seperti Nabi kita Muhammad SAW. Dan kelangkaan itu atau kelebihan Nabi itu yang kemudian dijadikan sebagai modal beliau untuk berdakwah. Itu pun masih ditolak oleh mereka. Saking cintanya mereka, lekatnya mereka dengan kejahilian. Belum karena mereka juga mendapatkan keuntungan dari kehidupan jahiliyah yang mereka jalankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai wawasan tentang betapa yang dihadapi Nabi itu sesuatu yang berat dan besar pada masanya. Sehingga kita juga paham bahwa kita juga berhadapan dengan situasi yang kurang lebih serupa. Semoga menjadi pahala bagi saya dan kebermanfaatan bagi Anda sekalian. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.